Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel Hendrik Martadinata Haryanto di dalam Kopi Panas. Oke teman-teman, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bertemu lagi ya di channel atau sub channel gitu ya. Sub channel kita yang terbaru, selain ada daily life, selain ada kelas pajak, sekarang ada lagi Kopi Panas. Jadi sekali lagi teman-teman, Kopi Panas itu adalah sub channel atau bagian dari channel Hendrik Martadinata Haryanto yang membahas hal-hal terkini, hal-hal seru, hal-hal yang mungkin membuat kita penasaran, hal-hal yang sifatnya apa ya, menggemparkan apa ya, yang ingin kita obrolin gitu ya, atau hal-hal yang wajib kita ketahui dalam rangka kita untuk menambah pengetahuan, untuk bisa membuat kita lebih berhati-hati, dan seperti yang saya yakini adalah orang yang mempunyai informasi, menguasai informasi itu adalah orang yang bisa mengendalikan segalanya. Jadi teman-teman, itulah dari esensi dari kenapa saya membuat channel Kopi Panas, karena memang paling enak kalau ngobrol itu sambil minum kopi panas. Gelasnya besar teman-teman. Oke teman-teman semua, hari ini seperti biasa selalu saya doakan kesehatan, kemudahan, kelancaran buat teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu sehat walafiat, semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga teman-teman tidak diberikan penyakit apapun. Kalaupun harus diberikan penyakit adalah penyakit-penyakit yang mudah atau gampang sembuh, seperti pilek, batuk yang mungkin sehari dua hari sudah sembuh. Jangan COVID, jangan penyakit-penyakit DBD karena sekarang lagi musim hujan dan sebagainya. Tapi pun kalaupun kita tetap diberikan sakit dan kita yakin sakit itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita wajib bersabar dan tetap berikhtiar untuk sembuh. Dan teman-teman semua, hari ini kita akan membahas hal-hal yang kemarin-kemarin itu sempat booming gitu ya, hal-hal yang kemarin-kemarin itu sempat luar biasa menggemparkan buat saya pribadi, dan memang wajib kita tahu, terutama bukan terutama agama muslim ya, karena hampir semua agama kayaknya membahas tentang ini ya, dan kayaknya di semua kitab suci agama itu, terutama agama-agama Samawi, Yahudi, Nasrani, Islam gitu ya, itu berisi atau mengabarkan kepada para umatnya itu tentang ini, yaitu apa, tentang Ya'juj dan Ma'juj teman-teman. Jadi hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit tentang Ya'juj dan Ma'juj, dan coba nanti saya akan coba menceritakan sepengetahuan saya itu bagaimana sih, apa sih sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj, asal usulnya dan sebagainya. Jadi teman-teman, kalau saya boleh memberikan pengantar sedikit nih tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu pertama adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian yang sangat dahsyat di akhir zaman nanti setelah masanya Dajjal. Jadi kalau saya baca di beberapa literatur buku, setelah Dajjal nanti meninggal, dibunuh oleh Nabi Isa SAW pada saat turun untuk yang kedua kalinya, di situ Allah akan melepaskan bangsa Ya'juj dan Ma'juj sebagai ujian kita gitu ya, kepada umat muslim di saat itu. Dan kita selalu berdoa semoga kita semua nggak ngalamin itu ya. Kalaupun ngalamin itu, itulah fungsinya mengapa kita harus tahu tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa saya membahas ini? Karena kemarin itu di berita Google itu sempat ada yang mengklaim bahwa sudah ada orang yang menemukan tembok Ya'juj dan Ma'juj. Jadi dia di suatu daerah, dia sedang sambil membawa kamera seperti itu, lalu dia menemukan sebuah tembok yang ada lubangnya. Tiba-tiba di balik lubang itu ada seperti makhluk seorang manusia, tapi dengan penampilan atau perawakan dan wajah yang aneh. Jadi disebutkan apakah itu Ya'juj dan Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj, lalu sempat gempar. Nah teman-teman semua, kalau kita bicara Ya'juj dan Ma'juj itu kita tidak bisa terlepas dari belakang, karena memang kita harus membahas ini secara komprehensif ya, nggak bisa langsung, itu nggak bisa gitu doang. Kita harus membahas itu dari belakang, yaitu dari kisah atau sirah nabawiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Nabi itu masih berdakwah di kota Mekah. Nah kita tahu bahwasanya Nabi itu dan semua Nabi itu pada saat berdakwah itu banyak ujian, dan ujiannya itu dari kaumnya sendiri. Terkhusus untuk Nabi Muhammad SAW itu cobaannya banyak datang dari kaum kafir Mekah.
Nah, di situ teman-teman semua, pada saat Nabi sedang berdakwah, kaum kafir itu berpikir bagaimana caranya untuk membatalkan atau menyanggah dakwah Nabi Muhammad. Sedangkan kaum kafir itu tidak punya kemampuan untuk menyanggah, karena kaum kafir itu adalah kaum kafir yang tidak berilmu ya, makanya disebut kaum jahil atau masa-masa jahiliyah. Jahil itu artinya bodoh, tidak punya ilmu. Maksudnya dalam artian ilmu agama, bukan ilmu dagang. Kalau ilmu dagang mereka sangat hebat, bahkan mereka bisa berdagang ke daerah-daerah Syam, daerah Persia dan seterusnya. Tapi ilmu agamanya waktu itu ya, makanya itulah disebut kaum jahiliyah. Nah, akhirnya kaum kafir Quraisy itu mencari orang-orang yang pintar, yang berilmu, yang bisa untuk mereka mendapatkan informasi atau ditunjuk untuk menyanggah dakwah Nabi Muhammad. Nah, suatu ketika mereka bersinggunganlah atau berkonsultasilah dengan hemat dikata mereka berbicara dengan orang Yahudi, dan orang Yahudi itu memberikan saran kepada kaum kafir itu, menyebutkan gini, coba tanyakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kalau Nabi bisa menjawab tentang Ya'juj dan Ma'juj, ya berarti benarlah dia adalah seorang nabi. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab, ya apa itu Ya'juj dan Ma'juj, dia adalah seorang pendusta. Lalu kaum kafir Quraisy bertanyalah itu kepada Nabi, dan mereka menyebutkan bahwa kalau kamu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjawab apa ini tentang Ya'juj dan Ma'juj, gitu ya, dan kami semua akan beriman kepada engkau. Nah, saking senangnya Nabi Muhammad SAW atas janjinya itu, sampai-sampai Nabi Muhammad lupa berkata insya Allah. Gitu, Nabi Muhammad langsung bilang, baik, besok akan saya jawab. Gitu. Tapi saking senangnya, karena targetnya orang berdakwah adalah dakwahnya diterima dan diikuti, gitu ya. Dan janji-janji orang kafir Quraisy akan beriman kalau Nabi Muhammad bisa menjawab. Saking senangnya Nabi Muhammad sampai lupa menyebutkan insya Allah. Nah, karena Nabi Muhammad SAW walaupun dia seorang nabi yang maksum, tidak terlepas dari dosa, tapi dia tetaplah seorang manusia biasa dan pernah ditegur oleh Allah beberapa kali, gitu ya. Dan akhirnya ini salah satu teguran dari Allah. Sampai dengan hari pertama tidak ada wahyu yang turun, ya, malaikat Jibril tidak turun. Minggu hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai dengan hari ke-15 tidak ada yang turun. Lalu mulailah bermunculan anggapan-anggapan, wah berarti benar nih pembohong, karena sampai hari 15 hari nggak dijawab. Maka beratlah hati Nabi SAW. Namun ya, pada saat di hari ke-15 turunlah wahyu surat Al-Kahfi kepada Nabi Muhammad yang bercerita tentang Ya'juj dan Ma'juj, gitu ya. Dan setelah turun surat Al-Kahfi, kita tidak bisa juga terlepas dari kisah dari Raja Zulkarnain. Jadi Al-Kahfi itu bercerita tentang kisah perjalanan Raja Zulkarnain. Nah, siapakah Raja Zulkarnain itu? Zulkarnain, gitu ya teman-teman. Ada yang beranggapan Raja Zulkarnain adalah Alexander Agung, Iskandariah. Tapi bukan. Ya, Iskandariah itu adalah raja dari Yunani, murid Aristoteles, gitu ya, yang dia beragama, ya kalau kita menyebutnya tidak percaya dengan Allah berarti kafir, atau kalau dalam bahasa mereka dia percaya dengan berbagai macam dewa-dewa. Nah, tapi kalau Zulkarnain adalah seorang yang sangat beriman. Bahkan ada beberapa anggapan dia adalah nabi. Kenapa disebut nabi? Bukan rasul ya, nabi. Kenapa dianggap disebut nabi? Karena Zulkarnain itu mengajarkan tauhid, gitu ya. Ada juga yang beranggapan dia adalah wali, gitu ya, waliullah yang berjalan di muka bumi. Tapi yang pasti dia adalah raja, salah satu dari 4 raja yang pernah menguasai bumi. Ya, salah satu dari 4 raja itu siapa? 2 muslim, 2 kafir. Ya, yang muslim itu adalah Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu sudah terkalahkan karena Allah sudah memberikan dia adalah kerajaan yang kerajaannya itu tidak mungkin pernah dipunyai oleh orang lain lagi. Yang kedua adalah tadi Zulkarnain, itu dari yang muslim, gitu ya teman-teman. Nah, yang yang ketiga itu dari kafir itu siapa? Bukhtanezar, ya, Bukhtanezar. Sama itu siapa? Yang keempatnya saya agak lupa, kalau nggak salah Namrud, ya. Namrud itu juga diberikan kekuasaan untuk menguasai bumi. Mohon maaf teman-teman, ya, terdengar suara motor. Mohon maaf. Nah, dari situ kita kembali ke kisah Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain itu di Al-Quran itu ceritanya hanya sekelumit, ya, hanya sedikit.
Tapi dari cerita yang sekelumit itu kita bisa mengambil pelajaran yang sangat luar biasa, sangat besar, terutama bagi orang-orang yang berstatus sebagai raja, gitu ya. Jadi perjalanan Zulkarnain itu tentu sangat banyak sekali. Tapi di dalam Al-Quran itu hanya diceritakan ada 3 perjalanan saja. Mohon maaf teman-teman, karena saya di sini bukan ahli agama, saya tidak mengutip langsung, tapi teman-teman bisa coba cek. Insya Allah apa yang saya ceritakan ini berdasarkan dari ya informasi-informasi yang terpercaya, dari sunnah Nabi dan dari Al-Quran. Karena kalau tidak berdasarkan sunnah Nabi dan Al-Quran, kita tolak. Di hadis-hadis Nabi kita tolak. Nah, jadi pertama Allah itu memerintahkan Zulkarnain untuk berjalan ke barat, berjalan ke arah matahari terbenam. Lalu berjalanlah Raja Zulkarnain gitu ya ke arah barat sampai ke arah matahari terbenam. Setibanya Raja Zulkarnain di suatu wilayah yang seperti lumpur hitam gitu ya. Ujungnya jadi sudah wilayah terbenam itu sudah tidak ada daratan lagi, udah lautan doang. Ya seperti lumpur hitam. Di situ Nabi Zulkarnain itu bertemu seorang kaum yang sangat primitif gitu, sangat primitif. Mereka tidak punya baju, tidak punya rumah gitu, tidak punya baju, tidak punya rumah, dan tidak bisa berbahasa. Di situ Zulkarnain bertemu itu kaum itu, dan Raja Zulkarnain itu kalau sedang safar gitu, sedang berjalan-jalan ke sebuah wilayah, dia itu nggak diam-diam aja, dia itu melihat-lihat kalau ada hal-hal yang ada hal-hal yang rusak diperbaiki dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah Raja Zulkarnain sampai ke daerah yang barat itu sambil menyebarkan ketauhidan, lalu Allah memerintahkan lagi Raja Zulkarnain untuk ke arah timur, ya ke arah timur sampai ke ujung ke matahari terbit, karena kalau barat itu matahari terbenam, ke arah matahari terbit, ke arah timur, berarti ke arah timur. Nah, pada saat sudah sampai ke ujung daerah matahari terbit, berarti itu perjalanan yang kedua ya. Allah juga memerintahkan Raja Zulkarnain untuk ke utara dan ke selatan. Nah, dulu Allah itu membagi bumi itu bukan timur dan barat gitu ya, tapi Allah itu membagi bumi itu selatan dan utara. Dibaginya dengan apa? Dengan dipisahkan dengan gunung-gunung. Teman-teman boleh mengecek peta zaman dulu itu, dicek bumi itu terbelah dari dibelah atau gunung-gunung yang bersambung terus gitu ya. Nah, pada saat Raja Zulkarnain dalam perjalanan yang ketiga ke utara dan selatan, sampailah dia di sebuah gunung yang tinggi, dan dia menjumpai suatu kaum yang sampai-sampai Raja Zulkarnain itu nggak paham bahasanya apa, hampir nggak paham bahasanya. Ya kita nggak tahu, di situ nggak disebutkan bangsa apa, tapi kalau dari beberapa literatur atau dari beberapa informasi dari ustadz yang saya tonton di YouTube seperti Ustadz Felicio, itu disebut bangsa Turk, ya nenek moyangnya bangsa Turki. Nah, sampai di sana, karena Raja Zulkarnain itu adalah raja yang sangat kaya raya, dia punya penerjemah ya. Jadi dicari-cari ini ngomong apa. Akhirnya ketemulah penerjemah yang bisa mengartikan, sampai dibutuhkan 10 penerjemah, sampai ketemu 10 penerjemah yang akhirnya bisa mengartikan apa sih bahasa dari suku ini gitu ya. Dan ternyata suku ini itu meminta sebuah perlindungan dari Raja Zulkarnain ya, ya Zulkarnain, tolonglah bangunkan kami sebuah benteng, karena ada bangsa yang suatu suka datang yang disebut Ya'juj dan Ma'juj gitu. Ya'juj dan Ma'juj, dan beberapa literatur suka disebutkan Yagog dan Magog gitu ya. Kalau di Al-Quran disebutnya Ya'juj dan Ma'juj. Buatkanlah kami semua benteng agar kami itu tidak dibinasakan oleh bangsa ini, karena bangsa ini kalau datang mereka itu membunuh, merampok, membakar, merusak, membantai, memperkosa dan sebagainya. Lalu kalau kamu bisa membangun sebuah benteng, kamu akan kami bayar. Lalu kata Raja Zulkarnain, tidak perlu dibayar, karena apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada saya ini jauh lebih baik. Cuman yang perlu saya minta dari kalian adalah satu syarat, datangkanlah pekerja-pekerja yang kuat dari kalian agar kita bisa bekerja sama gotong royong untuk membangun sebuah benteng, dan sediakanlah batangan-batangan besi. Lalu batangan-batangan besi ini disusun oleh Raja Zulkarnain dan para pekerjanya, tentunya disusun sampai di saat batangan besi ini sudah rata dengan tingginya gunung, berarti
Anda bayangkan kalau sebuah bukit itu tingginya berapa ratus meter. Ini gunung, disebutkan di Al-Quran itu gunung yang tinggi gitu ya. Dan Al-Quran itu kalau menyebutkan tinggi itu nggak cuma sekedar tingginya kita, ya, kalau kita suka nyebut ya relatif tingginya berapa dulu, enggak ya, kalau tinggi di Al-Quran disebutkan tinggi, tinggi gitu. Kalau disebutkan ada orang kuat di Al-Quran berarti dia kuat gitu. Sampai tingginya susunan besi itu gunung. Ini juga salah satu pelajaran konstruksi buat kita, betapa kalau kita mau membangun sebuah benteng yang kokoh ini begini caranya. Ditumpuk, disusun, lalu panaskanlah tembaga, maka akan aku siram tumpukan besi ini dengan tembaga. Ya seperti dicor gitu ya. Lalu disiramlah tumpukan besi itu dengan tembaga. Saya nggak tahu berapa butuh banyak tembaga pada saat itu. Dan akhirnya terbangunlah sebuah benteng di situ. Nah, benteng itu sangat kokoh sampai tidak ada yang bisa menjebolnya. Bahkan Ya'juj dan Ma'juj sendiri tidak bisa menjebolnya sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman kita mulai masuk ke istilah Ya'juj dan Ma'juj. Nah, disinilah pembahasan Ya'juj dan Ma'juj kita mulai dari tadi ya. Di sini kita mulai. Nah, Ya'juj dan Ma'juj itu adalah sebuah bangsa keturunan dari Nabi Nuh, dari anaknya yang bernama Yafis. Anak Nabi Nuh itu punya 4 anak, Kan'an, Ham, Sam, dan Yafis. Kan'an itu durhaka kepada Allah dan Nabi Nuh, sehingga dia tidak mau naik kapal Nabi Nuh, dan dia termakan, terhajar, terhempaskan oleh angin dan air laut yang waktu itu sampai satu bumi banjir. Lalu ketiga anaknya itu Sam itu adalah yang menjadi nenek moyangnya bangsa-bangsa Eropa gitu ya, Sam itu. Dan nabi-nabi dan para nabi-nabi itu dari Sam itu Arab, berarti ya, yang putih-putih macam-macam ganteng-ganteng. Para nabi itu dari Sam. Lalu Ham itu yang berkulit hitam, ya saya nggak tahu apakah negro dan sebagainya, mungkin gitu ya. Dan Yafis itu orang-orang Asia, berarti kita ini orang-orang Asia ini keturunan dari Yafis. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini adalah salah satu keturunan dari Yafis ya. Nah, berarti kita yakini dia adalah seorang manusia juga, seorang manusia biasa. Cuman memang diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah. Yang waktu itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu tidak akan meninggal kalau dia belum mempunyai 1000 keturunan. Jadi kalau dia sudah mempunyai 1000 keturunan baru dia meninggal satu orang gitu. Dan berapa lama umurnya? Kita punya anak 4 aja, kalau masing-masing anak umurnya 70 tahun, bedanya 5 tahun, berarti sudah ada sekitar 20 tahun kan, beda 5 tahun gitu misalkan, atau 2 tahun ada sekitar 8 tahun aja udah 78 tahun kita hidup, ditambah umur kita sendiri gitu. Itu aja udah lama banget kayaknya, apalagi ini sampai 1000 keturunan, dan 1000 keturunannya ini juga kan lama ya, nggak tahu apa dia sekali melahirkan 100 jadi 10 kali selesai atau gimana kan, kita nggak tahu. Cuman tidak akan mati sampai dia punya 1000 keturunan. Dan sungguh bangsa yang sangat ahli berperang gitu, dan Allah sudah menetapkan keunggulan dari Ya'juj dan Ma'juj ini. Tidak akan ada bisa dari hamba Allah itu yang mengalahkan dia, bahkan nanti Nabi Isa pun nggak bisa. Makanya Nabi Isa itu diminta untuk berlindung di Gunung Tursina ya, diminta untuk berlindung di Gunung Tursina, karena nggak bisa, karena cuma Allah saja yang bisa membinasakan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Nah, sampai sekarang konon katanya sesuai hadis Nabi, Ya'juj dan Ma'juj itu berusaha melobangi terus dari tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain itu. Tapi pada saat sudah menjelang sore hari, pada saat sudah muncul segini, ya disebutkan dalam hadis Nabi, itu sudah muncul lubang segini. Mereka lelah karena kan besi dicor ya, dan kita nggak tahu tebalnya berapa lebar tebalnya. Sampai sudah lubangnya akhirnya lelah. Lalu pemimpin Ya'juj dan Ma'juj bilang, ya sudah, besok kita istirahat dulu, besok kita coba lubangi lagi. Tapi pada saat besok mereka mau melubangi lagi, ternyata lubang itu sudah tertutup lagi, terus. Sampai suatu ketika nanti di akhir zaman nanti, Allah mengilhamkan pada saat mereka mencoba melubangi lagi, sudah muncul lubang lagi segini gitu ya. Dan mereka mau istirahat, lalu Allah mengilhamkan pada pemimpin dari Ya'juj dan Ma'juj itu menyampaikan, kita istirahat dulu,
besok kita akan coba lubangi lagi, dan insya Allah besok kita akan bisa melubangi. Mereka menyebutkan ada insya Allah. Nah di situ Allah baru mengilhamkan kata-kata insya Allah pada saat nanti di akhir zaman. Nah pada saat itu, pada saat mereka kembali besok, ternyata temboknya sudah, lubangnya masih ada, dan mereka akhirnya bisa melubangi dan tembok itu runtuh. Barulah mereka turun dari pegunungan, karena mereka turun ke pegunungan itu seperti air bah, saking banyaknya. Anda bayangkan ini sudah ada dari zaman dulu nih, sudah ada dari zaman dulu. Dan disebutkan Nabi Zulkarnain itu katanya ada beberapa riwayat yang menyebutkan dia itu satu zaman dengan Nabi Ibrahim. Jadi dari zaman Nabi Ibrahim itu berketurunan terus, seribu, satu orang mati 1000, satu orang mati dari 1000 itu aja kali 1000, berarti dari 1000 orang yang hidup diturunkan oleh satu orang. Ini kan masing-masing berarti umurnya 1000 generasi juga kan. Berarti dari 1000 orang ini aja sudah ada 1 juta. Dari 1 juta kelipatan lagi, Anda bayangkan saja itu. Itu seperti air bah, sampai nanti mereka bertemu di sebuah danau Tiberias. Itu kan mereka kan bergelombang ya. Nah gelombang yang pertama itu nyampe di Gunung Tiberias, mereka minum sampai nanti orang terakhir yang nyampe di danau Tiberias itu sudah kering. Sampai orang yang terakhir bilang, loh tadi bukannya di sini ada air gitu. Saking mereka itu banyaknya dan nggak tahu punya kemampuan apa, daya sedotnya itu luar biasa. Nah pada saat mereka sudah muncul di bumi itu penuh sama Ya'juj dan Ma'juj, saking banyaknya penuh, dan tidak ada bangsa yang bisa mengalahkan dia, semua dibunuh. Merinding saya ya, semua bagaimana ngerinya waktu itu. Dan semoga kita saat itu adalah pilihannya adalah kita sudah meninggal husnul khotimah, atau kita menjadi pengikutnya Nabi Isa dan Imam Mahdi. Semoga itu, karena itu cuma pilihan yang paling baik. Jangan sampai kita menjadi pengikutnya Dajjal atau kita hidup tapi kita meninggal tapi nggak husnul khotimah. Kemudian kita pilihannya kalau bisa kita sudah meninggal nggak ngalamin itu semua, sudah husnul khotimah, dan kita menjadi pengikut Nabi. Makanya saya pengen tuh anak-anak saya tuh kalau bisa nanti suatu saat dia pindah dan tinggal di Madinah. Nggak apa-apa dia menjauhi saya di Indonesia ini, nggak Lebaran dia nggak datang, nggak apa-apa, video call, yang penting dia tinggal di Madinah. Karena saya tahu nanti bagaimana akhir zaman, saya nggak mau anak cucu saya itu mengalami kengerian seperti itu. Dan kita kembali ke kisah Ya'juj dan Ma'juj, dan semua orang dibunuh oleh Ya'juj dan Ma'juj kecuali pengikut dari Nabi Isa, karena Nabi Isa berlindung di Gunung Tursina, ngumpet gitu ya. Sampai akhirnya pemimpin Ya'juj dan Ma'juj itu menyampaikan, sekarang semua umat manusia di bumi sudah kita kalahkan, sudah kita bunuh, dan sekarang karena di bumi itu sudah nggak ada lagi orang yang bisa kita lawan, sudah kita bunuh semua, sekarang saatnya kami membunuh penduduk langit gitu. Akhirnya semua pengikut semua bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu melemparkan panah dan tombak-tombaknya ke langit gitu. Dan sama Allah sengaja tuh dibikin fitnah sama Allah. Jadi kalau kita manah ke langit tuh mau sampai berapa jauh sih ke langit panah gitu ya. Apalagi kalau mau rudal juga sampai bisa sampai ke langit gitu ya. Nah akhirnya tapi sama Allah dibikin fitnah. Jadi pada saat bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu manah, itu sama Allah disedot. Jadi tombak panahnya itu terus ke atas sampai masuk ke dalam awan, sampai nggak kelihatan lagi, dan dikembalikan sama Allah panah-panah itu nyampe ke bertancapan di tanah, dan sama Allah sudah dilumuri darah. Jadi pemimpin dari Ya'juj dan Ma'juj itu menyebutkan, berarti dia yakin bahwa orang penduduk langit sudah kami bunuh gitu ya. Itu membuat mereka makin sombong lagi gitu ya. Dan akhirnya Nabi Isa khawatir, dan Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk membinasakan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Dan Allah itu tidak ada yang susah buat Allah ya. Dan Allah itu nggak perlu, kalau misalkan bangsa Ya'juj dan Ma'juj dia kuat luar biasa lalu Allah mengutus Avenger gitu, enggak. Allah itu cukup mengutus ulat. Ya pada suatu ketika ya bangsa Ya'juj dan Ma'juj di tengah malam, di malam hari sedang tertidur, Allah mengutus ulat yang menempel di leher-leher mereka. Dan pada saat satu orang Ya'juj dan Ma'juj itu mati, semua langsung mati berbarengan. Semua langsung mati. Jadi kalau di dalam hadis Nabi itu disebutkan seperti kertas yang terbakar. Anda pernah lihat kertas terbakar itu bara apinya kan gitu ya. Atau kita matiin listrik, celok itu kan gitu ya. Jadi saat ada satu orang mati, semua berbarengan. Sampai dikisahkan dalam hadis Nabi itu disebutkan bumi itu penuh sama bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Sampai setiap jengkal itu ada mayatnya Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya pada saat rombongan Nabi Isa turun ke daratan lagi, dari Gunung Sur itu,
Itu saking baunya, kotornya itu karena dipenuhi mayat atau bangkai dari mayat Yajuj dan Majuj. Akhirnya Yajuj dan Majuj, Nabi Isa bingung ini gimana cara membersihkannya. Lalu Nabi Isa berdoa lagi kepada Allah. Lalu Allah mengutus burung-burung yang seperti burung unta, ya seperti burung unta besar-besar gitu, diutus, dan semua diangkat oleh mayat-mayat Yajuj Majuj itu, diambil, diangkat-angkat, dibuang, entah di mana dibuangnya, entah di laut, entah di mana, tidak diberitakan. Dan sampai-sampai ada yang dimakan binatang dan sebagainya. Lalu karena masih banyak darah segala macam, lalu Allah mengirimkan hujan yang membersihkan semua bumi ini dari bekas-bekas bangkainya Yajuj dan Majuj. Dan pada saat itulah sebelum kiamat datang, disitulah masa-masa kedamaian yang paling damai ya di bumi ini, yang dipimpin Nabi Isa sebagai pemimpin yang paling adil. Nah, begitu teman-teman cerita tentang kisah Yajuj dan Majuj yang saya tahu dan coba saya pelajari sebelum saya membuat video ini, tentunya karena saya nggak boleh memberikan informasi yang sembarangan. Jadi saya yakin apa yang ditemukan di Google itu, saya yakin itu bukan tembok Yajuj dan Majuj, karena gaib, nggak ada yang tahu di mana itu tembok Yajuj dan Majuj sekarang itu di mana, nggak ada yang tahu gitu ya. Dan kalaupun tiba-tiba ketemu itu luar biasa sekali, karena tiap hari kan ketutup lagi itu temboknya gitu ya. Lubang itu kan tiap hari ketutup lagi, jadi kita itu nggak ada yang nemuin siapa. Sekarang teknologi kita kan udah canggih banget gitu, teknologi kita itu sudah sangat canggih sampai kita bisa mengetahui kelamin calon bayi yang masih dalam perut seorang ibu. Tapi kita bisa tahu rohnya, sifatnya kayak apa, warnanya apa, kita nggak bisa tahu roh. Dan makanya tembok Yajuj dan Majuj itu gaib dan cuma hanya Allah saja yang tahu, dan hanya Allah yang mengeluarkan Yajuj dan Majuj nanti di akhir zaman. Jadi saya yakin itu bukan Yajuj dan Majuj, karena hadis-hadisnya jelas gitu. Kalau ada informasi yang di luar Al-Quran, hadis Nabi, itu berarti tertolak semua dalam keyakinan saya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga bisa memberikan teman-teman informasi tentang Yajuj dan Majuj itu apa, dan bisa memberikan ilmu atau tambahan ilmu buat kita semua bahwasanya Yajuj dan Majuj itu adalah seorang manusia biasa yang memang diberikan kekuatan lebih dari Allah, dan dia adalah keturunan dari Nabi Nuh, dari anaknya yang bernama Yafis. Kita juga termasuk karena kita Asia. Dan semoga kita semua bisa oleh Allah dilindungi dari cobaan fitnah dari Yajuj dan Majuj. Jadi teman-teman, sekian dari kita. Gitu. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat, keep healthy, keep positive, keep life, dan keep love. Berjumpa lagi dalam Kopi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.